Halo semua, berjumpa bersama kita di Ngobrol Santai, Santai Tapi Berisi. Tentunya untuk episode kali ini akan seru sekali karena kita akan membahas seputar universitas, khususnya di program KKN. Bersama saya Anex Irma, langsung saja saya bersama salah satu ketua kelompok KKN yang dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ini merupakan salah satu universitas yang melaksanakan kegiatan KKN tersebut di Desa Sumbergondo. Langsung saja kita sapa. Halo kakaknya. Dengan siapa boleh kenalan terlebih dahulu? Halo semuanya. Izin memperkenalkan diri, saya Vanca Alfa Subayang. Biasa saya dipanggil Vanca dan saya dari Medan, Sumatera Utara. Gitu ya. Saya panggilnya Kakak Vanca gitu ya. Boleh ya? Oh ya. Kakak Vanca dari Sumatera? Utara. Oh, Sumatera Utara gitu ya. Boleh tahu nggak kenapa sih alasannya kok masuk di Universitas Gadjah Mada? Sebenarnya cita-cita orang tua sih. Boleh tahu jurusan apa yang sekarang lagi diambil? Akuntansi sektor publik. Gitu. J. Akuntansi sektor publik. Dan kebetulan sudah melakukan kegiatan KKN di Desa Sumbergondo dari tanggal atau hari kapan ya? Jadi kita penerjunan itu tanggal 23 Juni, kemudian kita berangkat dari Jogja itu sekitar jam 10 pada tanggal 24, dan kita nyampai di Sumbergondo jam 10 malam tanggal 24. Langsung menuju ke lokasi. Apa sebelumnya sudah ada kayak observasi terlebih dahulu terkait desa yang terpilih? Kebetulan karena saya waktu itu koordinator, jadi perwakilan dari teman-teman dari tim KKN Bumiaji, saya sama Kormanit, ketua dari tim subunit, kita survei ke Batu itu bulan April kalau nggak salah. Bulan April awal kemarin gitu ya. Betul. Boleh tahu nggak ada berapa sih jumlah anggota peserta dari KKN dari Universitas Gadjah Mada ini? Sebenarnya kalau dari KKN UGM itu kita ada 180 tim yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Namun untuk Bumiaji sendiri kita ada 2 tim dan satu tim itu berisi 30 anggota. 30 anggota. Itu Betul. dari jurusan yang sama atau variasi gitu? Jadi kalau mekanisme di UGM itu yang KKN itu terdiri dari 4 klaster. Klaster agro itu terkait pertanian, kemudian klaster medika itu terkait kesehatan, kemudian klaster soshum itu terkait hubungan sosial, kemudian yang terakhir klaster apa tadi ya? Saintek itu terkait teknologi seperti itu. Seru sekali ya ternyata. Kenapa memang itu aturan dari kampus atau kalian menentukan sendiri dalam pengelompokan dari beberapa fakultas yang terpilih gitu kan? Soalnya dari yang kamu sebutkan tadi itu kayaknya belum ada yang fakultas ilmu pendidikan FKIP gitu ya? Iya, karena di UGM sendiri nggak ada fakultas ilmu pendidikan sih. Oh gitu. Jadi memang itu ya yang emang sudah udah dari disiapkan. tahun dari tahun ke tahun itu emang udah seperti itu regulasinya. Oke. Waktu kemarin sudah nyampe di Desa Sumbergondo. Boleh tahu nggak kesan pesannya atau first impression ketika masuk di Desa Sumbergondo seperti apa? Oke, karena saya asalnya dari bukan kota sih, dari daerah yang kurang lebih dari sisi geografi, dari sisi kependudukan, sektor pertanian dan pariwisata kurang lebih sama seperti ini. Jadi kayak saya nggak perlu pulang kampung, cukup kesini mengadakan KKN udah mengobati rasa kangen saya kepada kampung halaman. Betul. Gitu ya. Benar sekali. Kurang lebih sama kayak beras tagi di sini. Ketika sudah tanpa ada adaptasi lagi gitu ya di desa sini. Kemarin respon dari masyarakat Sumbergondo, welcome-nya itu seperti apa menurut kamu? Kita secara tim itu disambut hangat, baik di Bulukerto, baik di Sumbergondo, baik masyarakat lokal maupun di perangkat daerahnya, pemerintah desa. Kita disambut dengan hangat setiap kali kita melangkah kemanapun kita pergi, kita menyapa dan sapaan kita dibalas dengan sangat hangat. Dan kami jujur senang banget di sini. Dan kita juga kalau berkunjung ke rumah warga-warga sekitar juga dihidangkan makanan, minuman, kayak silaturahminya hangat banget. Jadi kita benar-benar
betah dan mungkin kami merasa 50 hari itu adalah waktu yang singkat untuk kami mengabdi di sini. Bener, usahakan 50 hari itu menjadi hari yang terkesan buat kalian Pasti ya, sih. buat Desa Sumbergondo tentunya. Kita kembali ke topik terkait KKN. KKN kan pasti berhubungan dengan program kerja gitu ya. Betul. Kalau boleh tahu program kerja dari teman-teman KKN ini apa? Jadi kita secara tim mengusut tema terkait agrowisata dan kita dari masing-masing klaster yang saya sebutkan ada 4 ini, meskipun nggak semua agrowisata ini kan terkait pertanian dan wisata, sedangkan klaster itu juga ada di luar dari agro dan wisata, tapi semua klaster itu menyesuaikan terkait tema yang kita punya dan masing-masing kayak di tempat saya itu di tim saya itu semua berasal dari berbagai jenis jurusan dan rata-rata programnya itu menuju ke agrowisata. Dan masing-masing dari teman saya itu mengambil tugas dan tanggung jawab program kerjanya minimal 5 dan Gitu. semuanya mengarah ke agrowisata. Boleh tahu tak dari program kerja yang sudah diajukan ya ke desa itu pembagian divisinya tiap kelompok itu seperti apa? Kalau boleh tahu. Oke, mungkin perlu saya klarifikasi di tim saya itu klaster, pembagiannya klaster. pakai Kalau klaster. divisi itu beda lagi. Ada divisi PSDM, media kreatif, bendahara dan lain sebagainya kayak Iya. gitu. Nah, untuk pembagiannya itu ya menyesuaikan dengan jurusan yang kita miliki. Misal ini teman saya dari proteksi tanaman itu masuk ke agro, kemudian saya sendiri dari akuntansi masuk ke sosum seperti itu. Tadi saya tertarik dengan yang dibahas topiknya terkait agrowisata. Nah, setelah hasil observasi beberapa hari ini, selama kalian ada di Desa Sumbergondo, apa sih yang menjadi hal menurut kalian menarik untuk dikulik atau untuk dijadikan program kerja yang memang menjadikan output kalian nanti ke depannya setelah program KKN ini berakhir gitu? Oke, hal yang unik ya terkhususnya karena program kerja yang kami bentuk itu berdasarkan observasi lapangan sehingga program kerja kami ke depannya itu ya menggambarkan spesifiknya kondisi di Sumbergondo. Dan hal yang menarik ya tentu kita tetap berfokus pada sektor pertaniannya, sektor perkebunan, sektor perhutanan dan objek wisata yang sudah sempat terbentuk maupun titik-titik objek wisata yang berpotensi untuk jadi wisata ke depannya seperti itu. Dan nggak hanya kedua itu, kita juga aware terhadap kesehatan anak, kemudian kepekaan terhadap stunting, kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan, kemudian pendidikan entrepreneurship, UMKM yang menjadi garda masyarakat lokal untuk dari sektor perekonomiannya seperti itu dan banyak. Nah, dari sekian beberapa program yang sangat luar biasa ya menurut aku karena memang Desa Sumbergondo itu membutuhkan beberapa input atau support yang seperti disebutkan dari program kerja kalian gitu. Boleh tahu nggak yang sudah berjalan sampai detik ini atau yang memang sudah selesai gitu programnya ada nggak? Yang sudah selesai itu terkait pemeriksaan hewan kurban. Yang kemarin itu ya? Betul. Berarti ikut ya kemarin? Ikut. Kita mengunjungi 2 masjid di Masjid Darussalam untuk Dusun Segundu dan masjid di Tegalsari. Atakwa. Ya, itu. Dan kebetulan teman saya ada dari kedokteran hewan. Nah, kemudian atas izin dari Puskeswan, dia dapat legal untuk memeriksa hewan kurban. Kemudian prokernya juga bisa terrealisasi di momen yang tepat seperti itu. Iya benar. Dan nanti bakal dianalisis terkait karena di hewan itu kan mungkin ada penyakit seperti itu dan itu nanti dianalisis dan apabila semoga nggak ada ya Mbak, cuman dari hasil analisis ini nanti kedepannya untuk evaluasi di tahun yang berikutnya. Benar. Gitu ya. Terus untuk program yang wisata yang sekarang lagi digeluti sama teman-teman KKN nih, apa nih yang terdekat ini dalam 1 minggu ini? Yang terdekat kita tentunya berdasarkan survei dan observasi kita menemukan center point dan sawah genting. Nah, itu. Dan itu sarana dan prasarana milik BUMDes. Yes, dan BUMDes. kita berfokus untuk
mengolah itu, mengembangkan sesuai dengan keilmuan terapan yang kami miliki, supaya gedung tersebut tidak hanya berdiri dan menjadi pajangan, tapi Iya. bisa memberikan kontribusi dan istilahnya profit lah buat Iya, BUMDes, karena sifatnya emang untuk usaha milik negara, milik milik desa, desa. seperti itu. Dan langkah kedepannya kita mau ke ini, apa itu yang di bukit itu? Oh, kita mau ke jalur pendakian Arjuno, terus kita mau ke Pusung Ladin seperti itu. Oh, Busung Lading. Itu hal pertama apa? Ketika kalian mau mengembangkan di center point hubungannya sama wisata gitu ya. Goalnya nanti apa sih? Kalau boleh tahu nih. Oke, goalnya nanti kita bakal bikin suatu event. Nah, mungkin nanti kerjasama. Kebetulan kan kalau di Sumbergondo sendiri kan nggak cuman UGM sendirian yang KKN. Ya, benar. Nah, ada UMN, ada UB juga. Iya. Nah, mungkin nanti kalau misal terjadi kesepakatan, mungkin kita bakal kerjasama ngelakuin Kolaborasi event di gitu sana. ya. Dan kita nanti undang UMKM mungkin, atau undang dari pihak kesenian, dan kita ada juga di sana kegiatan edukasi yang berbasis agrowisata untuk anak-anak SD seperti Iya. itu. Berarti nanti event terbesarnya kolaborasi dari 3 universitas itu ya. Betul. Udah apa ya? Udah penasaran nih itu terkait event besar apa yang nanti yang akan digagas sama teman-teman KKN. Baik dari sekian program yang sudah ada yang berjalan, sudah ada yang selesai dan masih progres, dan ada juga masih planning ke depan gitu ya. Apakah sih hambatan yang memang menjadi sebuah resiko, tantangan bagi kalian teman-teman KKN gitu? Sebenarnya kalau kita mengutarakan hambatan dan tantangan, ya itu kita anggap sebagai apa ya, semacam souvenir aja sih Mbak. Kita menikmati alurnya aja gitu. Dan sejauh ini puji Tuhan, atas bantuan dari masyarakat lokal, bantuan dari pemerintah juga yang ikut terkait, kita masih menikmati prosesnya aja sih. Belum ada yang kayak hambatan yang begitu teramat bagi kami gitu. Oh, sampai bikin depresi atau Belum, stres belum. ini belum ya? Belum, Jangan belum. sampai kalau Iya, bisa jangan gitu. sampai, karena ya saya yakin kita mahasiswa, kita juga masih dalam proses belajar. Tentu program kerja ini juga kami usung untuk pembangunan desa Sumbergondo, dan juga pemerintah juga peduli dan bersedia untuk membantu. Jadi ya kami belum menemukan hambatan yang begitu teramat. Ya syukurlah kalau gitu, memang jangan sampai gitu ya ada hambatan yang memang mengganggu program kerja kalian. Nah, dari sekian program kerja terus pengalaman kalian, sebenarnya ada nggak sih goal secara keseluruhan dari program, dari cara kalian bersosialisasi, terus nanti kontribusi kalian untuk desa, bahkan desa pun untuk kalian itu seperti apa? Bisa dituangkan secara general aja sih. Baik, tujuan kami menciptakan program kerja juga tidak semata-mata ketika kami KKN di sini. Jadi sifatnya program kerja ini berkelanjutan sesuai dengan ya visi misi kami, seperti itu. Dan kami berharap baik besar maupun kecil, sederhana yang kami lakukan bisa menjadi kenang-kenangan dan bisa membawa perubahan yang baik bagi desa Sumbergondo, seperti itu, dari sisi agrowisata dan kualitas dari sumber daya manusia di pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Betul sekali. Dan dari itu tadi harapan dan serta goal atau output nanti yang akan diciptakan oleh teman-teman KKN ini tentunya menjadi sebuah apresiasi juga ya bagi kita sebagai wilayah yang dijadikan tempat untuk merealisasikan beberapa program yang sangat luar biasa itu. Boleh tepuk tangan teman-teman yang ada di sini. Kita kasih support semangat untuk teman-teman KKN dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Mungkin itu dulu yang bisa kita bahas ya teman-teman ngobrol santai. Tentunya dari hasil obrolan ini semoga menjadi support semangat untuk teman-teman muda di luar sana, tentunya untuk khusus mahasiswa KKN berikutnya, bahkan untuk KKN UGM juga diberikan kelancaran, kesuksesan, dan menjadi goalnya yang terbaik untuk desa Sumbergondo. Dari Kakak Vanca tadi, masih ada yang perlu disampaikan pesan kesannya kepada teman-teman KKN sebelum kita closing? Oke, mungkin untuk teman-teman KKN yang lain yang hari ini dan di masa yang akan datang KKN di Sumbergondo, saya nitip pesan semangat aja, karena warga di sini setia untuk mendukung. Dan tim KKN UGM ada tagline-nya. Oh iya, boleh. Kalau tim saya sendiri ya, Ya. Sawiji Bumi Aji.
Apa itu artinya? Bersatu bumi aji. Oh gitu ya. Ya. Seru. Saya langsung speechless mendengarkan Sawiji Bumi aji. Bumi Aji. Baik, demikianlah obrolan santai kita yang sangat seru dan luar biasa ini. Tentunya menjadi sebuah pengalaman yang luar biasa bagi kita semua. Dan saya Nex Irma beserta rekan Fancal Fasbayang. Panca undur diri dulu dari acara yang sangat luar biasa ini. Jumpa lagi di next episode dari Ngobrol Santai, santai tapi berisi. Bye-bye.